Baiklah, tes. Apakah terdengar suara saya? Jelas ya? Terdengar, Pak. Jelas terdengar. Oke. Kita buka dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Before we start our class, let's pray together. Praying begins. Praying is finished. Okay, as I said before, that for today's meeting, there are two groups that will present the materials. The first group will be the first presenters, and then followed by the second groups. Okay, I will invite the first group to prepare everything for this meeting. Group 1, please. Siapa? Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di mana tentang pengertian peranan filsafat, hakikat pengetahuan, dan paham pengetahuan. Kelompok kami terdiri dari Pinkan Ramadan Selendra, kemudian ada Nafila Nurrab, ya. Kemudian ada Tertimus Agripa dan Miranda Aisyah Kesibanon, Valentina Winda Permata, dan Tripatmawati Adriana. Pada presentasi kami, pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dan peranan filsafat ilmu akan dijelaskan oleh Pinkan, Theo, dan Miranda. Kemudian pada pokok bahasan yang kedua yaitu hakikat pengetahuan akan dijelaskan oleh Nafila dan Valentina. Dan pokok bahasan yang ketiga yaitu paham pengetahuan akan dijelaskan oleh Tripatmawati. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk materi pertama ini, yaitu adalah pengertian dan peranan filsafat. Adapun pengertian filsafat secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama secara etimologi dan secara terminologi. Untuk secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi istilah filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, love of wisdom. Yang kedua adalah filsafat secara terminologi. Untuk pengertian filsafat secara terminologi ini terdiri dari pengertian menurut beberapa ahli. Di sana ada menurut Plato, ada menurut Aristoteles, ada menurut René Descartes, ada yang menurut Immanuel Kant, dan yang terakhir adalah menurut Henri Yarkara. Untuk pengertian filsafat menurut Plato, Plato berpendapat
bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Sedangkan menurut Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau dengan yang biasa kita sebut dengan keindahan. Terus ada menurut René Descartes. Menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Terus ada Immanuel Kant yang menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal semua pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang kita ketahui. Dan yang terakhir ada menurut Henry Yarkara. Menurutnya filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ada dan berbuat. Perenungan tentang kenyataan atau realita yang sedalam-dalamnya sampai ke mengapa yang penghabisan. Jadi, dari batasan-batasan di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Terus sejarah filsafat. Untuk sejarah filsafat ini terbagi menjadi dua, yaitu sejarah filsafat barat dan sejarah filsafat timur. Di mana sejarah filsafat barat terbagi lagi menjadi empat, yaitu ada zaman filsafat Yunani kuno, yang kedua zaman abad pertengahan, yang ketiga zaman modern, dan yang keempat masa kini. Zaman filsafat Yunani kuno meliputi zaman pra-Sokrates di Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk yang dianggap asal dari segala sesuatu. Menurut Thales, arche itu air. Anaximandros berpendapat arche itu yang tak terbatas. Menurut Anaximenes, arche itu udara. Pythagoras, arche itu bilangan. Heraklitos, arche itu api. Ia juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu terus mengalir. Parmenides mengatakan bahwa segala sesuatu itu tetap tidak bergerak. Terus ada zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ini, filsafat pada abad pertengahan mengalami dua periode. Yang pertama, periode patristik, di mana periode ini berasal dari bahasa Latin, yaitu patres, yang berarti bapak-bapak gereja. Ialah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Terus ada masa skolastik yang berlangsung dari tahun 800 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Terus ada zaman modern. Zaman modern dimulai dari zaman Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Pembaruan terpenting yang kelihatan dari filsafat Renaissance itu antroposentrismenya. Pusat perhatian ini tidak lagi kosmos seperti zaman kuno atau Tuhan seperti abad pertengahan, melainkan manusia. Mulai pada zaman modern ini, manusialah yang dianggap sebagai titik fokus dari kenyataan. Yang terakhir ada masa kini. Masa kini dimulai dari abad ke-19 dan 20 dengan timbulnya berbagai aliran yang berpengaruh seperti positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neo-kuantinisme, neotomisme, dan fenomenologi. Aliran-aliran ini sangat terikat oleh keadaan negara maupun lingkungan, bahasa, sehingga dalam perkembangan terlahirlah filsafat analitis yang lahir sejak tahun 1950-an. Selanjutnya,
akan disambung oleh Theotimus. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, silahkan untuk yang bertugas. Selanjutnya, sejarah filsafat Timur. Menurut Rabindranath, filsafat India berpenggal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Harmoni ini harus disadari supaya dunia tidak mengalami sebagai tempat keterangsingan atau sebagai tempat penjara. Filsafat India bercorak religius dan etis. Sejarah filsafat India dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Veda, periode Viracarita, periode Sutra-Sutra, dan periode skolastik. Periode Veda. Periode Veda. Yang pertama, Veda Samsita adalah suatu pengumpulan mantra-mantra yang dibentuk syair yang digunakan untuk mengundang dewa yang untuk akan mempersembahkan korban agar tidak berkenan melalui upacara korban itu, dan juga untuk menyambut dewa yang diundang tadi setelah dianggapnya sebagai telah hadir, dan untuk mengubah korban yang dipersembahkan hingga menjadi makanan dewa yang sebenarnya. Selanjutnya, Kitab Brahmana, yaitu bagian kedua kitab Veda. Terbentuk prosa yang pewahyuannya terjadi setelah zaman-zaman mantra diwahyukan. Kemudian terakhir kitab Upanishad yang terbentuk dari prosa dan diwahyukan setelah zaman Brahmana. Kemudian periode kedua, periode Virasita. Periode ini sering disebut dengan periode epik atau periode hikayat cerita-cerita kepahlawanan yang meliputi upasinat-upasinat yang tertua dan sistem filsafat. Kemudian periode yang ketiga, periode Sutra-Sutra. Periode ini periode ini adalah bahan yang berupa konsep-konsep pemikiran menjadi bahan banyak sehingga sukar sekali untuk disederhanakan serta perlu untuk membuat semacam rangkuman. Sketsa kefilsafatan yang pendek dan ringkas. Kemudian periode skolastik. Pada periode ini, guru-guru filsafat dijumpai berselisih paham karena masing-masing mempunyai teori-teori sendiri yang cukup mantap dengan mengajukan alasan-alasan yang tersusun dengan rapi. Menurut Surajio. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri yang pertama, berpikir radikal. Berpikir radikal berarti berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan dan permasalahan. Berpikir radikal hendak memperjelas realitas lewat penentuan serta pemahaman akan akar realitas itu sendiri. Selanjutnya, mencari asas. Mencari asas pertama berarti berupaya menentukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menentukan esensi suatu realitas itu dapat diketahui dengan pasti atau jelas. Selanjutnya yang ketiga, memburu kebenaran. Kebenaran filsafati tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran yang baru. Kebenaran yang baru ditentukan juga terbuka untuk dipersoalkan kembali demi menentukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Selanjutnya, mencari kejelasan. Mengejar kejelasan berarti berjuang untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur dan yang gelap, bahkan juga sebuah rahasia dan berupa teka-teki. Berfilsafat sesungguhnya merupakan suatu perjuangan untuk mendapatkan kejelasan, pengertian, dan kejelasan keseluruhan realitas. Kemudian yang terakhir, berpikir rasional.
Berpikir rasional adalah berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis berarti upaya menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Kemudian pemikiran sistematis adalah rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain dan saling berkaitan. Kemudian berpikir kritis berarti supaya untuk terus-meneruskan mengevaluasikan argumen-argumen yang diklaim benar. Sekian. Bisa dilanjutkan oleh Miranda. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah asal filsafat. Ada beberapa hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ketakjuban. Ketakjuban hanya mungkin dirasakan dan dialami oleh makhluk yang berperasaan dan berakal budi. Manusia adalah makhluk yang takjub. Objek ketakjuban adalah segala sesuatu yang ada dan yang dapat diamati. Yang kedua adalah ketidakpuasan. Sebelum filsafat lahir, berbagai mitos dan myth atau yang biasa kita kenal sebagai dongeng atau tahayul menjelaskan tentang asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta serta sifat-sifat peristiwa itu. Hingga manusia merasa tidak puas dengan penjelasan itu dan membuat manusia terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti. Selanjutnya adalah hasrat bertanya. Ketakjuban manusia telah melahirkan pertanyaan dan ketidakpuasan manusia membuat pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung habis. Pertanyaanlah yang membuat manusia melakukan pengamatan, penelitian, dan penyelidikan. Selanjutnya adalah keraguan. Pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh kejelasan dan keterangan yang pasti pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan tentang adanya keraguan di pihak manusia yang bertanya. Selanjutnya yang terakhir adalah kesadaran akan keterbatasan. Manusia merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat, terutama pada waktu mengalami penderitaan atau kegagalan. Dengan kesadaran atau keterbatasan dirinya ini, manusia mulai berfilsafat. Ia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas, pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Oke, next. Oke, manfaat belajar filsafat. Berikut beberapa manfaat dari mempelajari filsafat, diantaranya menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Yang kedua, memberi alternatif penanganan masalah terdalam manusia serta hakikat kebaikan dan kebenarannya. Yang ketiga, merefleksikan pikiran filsuf terdahulu dan mengambil maknanya untuk kehidupan sekarang. Dan yang terakhir, mampu berpikir kritis, rasional, dan otonom mandiri. Next. Next, kan. Oke. Selanjutnya adalah peranan filsafat, yaitu terdiri atas pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Yang dimana pendobrak ini merupakan mendobrak tembok-tembok tradisi atau dongeng dan tahayul yang begitu sakral, dan selama itu tak boleh diganggu-gugat. Yang kedua adalah pembebas, yang berarti membebaskan manusia dari penjara yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi manusia. Dan yang terakhir adalah pembimbing. Pembimbing ini terbagi atas 4, yaitu filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir mistis dan mitis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Yang kedua, filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal dengan membimbing manusia dengan berpikir luas dan lebih mendalam atau radikal. Yang ketiga, filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir tidak teratur dan tidak jernih dengan membimbing manusia berpikir secara sistematis dan logis. Dan yang terakhir, filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tak utuh dan fragmentaris dengan membimbing manusia untuk berpikir secara integral dan koheren. Baik, selanjutnya mengenai hakikat pengetahuan akan dijelaskan oleh Nafila. Nah, terima kasih atas waktunya. Slide selanjutnya. Nah, baiklah, submateri yang pertama yaitu definisi hakikat pengetahuan. Nah, pengetahuan secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Nah, secara terminologi, pengetahuan atau knowledge adalah suatu proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Menurut Aristoteles, pengetahuan bisa didapat berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Nah, pengetahuan adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal sesuatu. Suatu hal yang menjadi pengetahuan adalah selalu terdiri atas unsur yang mengetahui dan yang diketahui serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya itu. Slide selanjutnya.
submateri yang kedua adalah jenis-jenis pengetahuan. Nah, menurut Plato, ada beberapa jenis pengetahuan yang digolongkan berdasarkan karakteristik objeknya. Yang pertama ada pengetahuan eikasia atau hayalan. Nah, pengetahuan yang objeknya ini berupa bayangan atau gambaran. Pengetahuan ini isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan atau kesukaan serta kenikmatan manusia. Contohnya, seseorang yang menghayal bahwa dirinya pada saat tertentu mempunyai rumah yang mewah, besar, dan indah, serta dilengkapi dengan kendaraan-kendaraan mahal. Nah, hayalan tersebut akan terbawa di dalam mimpi. Nah, di dalam mimpinya ia betul-betul merasakan bahwa ia mempunyai hal tersebut. Lalu, pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan pistis atau substansial. Nah, pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan atau hal-hal yang dapat diindrai langsung. Objek pengetahuan pistis biasanya disebut zoya, karena isi pengetahuan semacam ini mendekati sesuatu keyakinan, kepastian yang bersifat sangat pribadi atau kepastian subjektif, serta pengetahuan ini mengandung nilai kebenaran apabila mempunyai syarat-syarat yang cukup bagi suatu tindakan mengetahui, misalnya mempunyai pendengaran yang baik, kemudian penglihatan yang normal, serta indera-indera lain yang normal. Lalu yang ketiga ada pengetahuan dianoia atau matematik. Nah, pengetahuan ini adalah tingkatan yang di dalamnya sesuatu yang tidak hanya terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Nah, contohnya adalah para ahli matematika atau geometri gitu kan, di mana objeknya adalah matematik. Ya, ini sesuatu yang harus diselidiki dengan akal melalui gambar-gambar, diagram, kemudian ditariklah hipotesis. Nah, hipotesis ini akan diolah terus hingga nantinya sampai kepada kepastian. Nah, kepastian tersebutlah yang dinamakan pengetahuan dianoia. Lalu yang terakhir ada pengetahuan noesis atau filsafat. Nah, pengetahuan ini hampir sama dengan pengetahuan matematik yang tadi. Ada hipotesisnya juga, kemudian ditarik kesimpulan juga. Tapi bedanya pengetahuan ini tidak menggunakan pertolongan gambar, diagram, melainkan melalui pemikiran yang sungguh-sungguh abstrak. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai prinsip-prinsip utama yang isinya adalah hal-hal yang berupa kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Valentina. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu hakikat dan sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental atau mental state. Mengetahui sesuatu adalah menyusun pendapat tentang suatu objek. Dengan kata lain, menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Pada hakikat pengetahuan ini ada teori yaitu realisme dan idealisme. Yang pertama yaitu realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Menurut realisme, pengetahuan adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada di alam nyata atau dari fakta atau hakikat. Realisme juga berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. Yang kedua yaitu idealisme. Menurut teori idealisme, menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses psikologis yang bersifat subjektif. Lalu, selanjutnya, itu ada sumber pengetahuan. Pada sumber pengetahuan ini terbagi menjadi 5, yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, wahyu, dan analisa penulis. Yang pertama, empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Tokoh utama dalam aliran empirisme ini adalah Francis Bacon, yaitu tahun 1210 sampai 1252 Masehi. Lalu yang kedua ada rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan diukur dengan akal.
Jika kebenaran mengandung makna, mempunyai ide yang sesuai dengan yang menunjuk kepada kenyataan, kebenaran hanya ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Lalu yang ketiga ada intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari revolusi pemahaman yang tertinggi. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Lalu yang keempat ada wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Wahyu Allah atau agama berisikan pengetahuan baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh pengalaman, seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia, dan segenap isinya, serta kehidupan di akhirat nanti. Lalu yang terakhir ada analisa penulis. Hakikat adalah suatu dasar atau inti dari sesuatu, sedangkan pengetahuan adalah yang diperoleh secara metode tersusun secara sistematis dan mampu diuraikan secara alam ilmiah, itulah yang dikatakan pengetahuan objektif. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Fatmawati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang paham pengetahuan. Di mana dalam paham pengetahuan ini terdapat 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme ini adalah paham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Rasionalisme ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sendiri dari rasionalisme ini adalah di mana kemampuannya dalam menalar dan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit. Kemudian, rasionalisme ini memberikan kontribusi kepada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Kemudian, kelemahan dari rasionalisme ini adalah kurangnya memahami objek di luar cakupan rasionalitas, sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam sekaligus memenuhi permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dalam sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Kemudian yang kedua adalah empirisme, di mana empirisme ini adalah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Kelebihannya dalam pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kelemahannya sendiri adalah terbatasnya benda yang jauh dari kelihatan, kemudian indera penipu pada orang yang sakit malaria atau gulanya rasanya pahit atau udara panas dirasakan dingin. Kemudian yang ketiga adalah positivisme, yang dimana positivisme ini adalah mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis. Kemudian ada bukti empirisnya yang terukur. Dan dimaksud terukur ini adalah inilah sumbangan penting bagi positivisme, di mana sudah dapat disetujui untuk memenuhi upaya membuat aturan yang mengatur manusia dan mengatur alam. Kemudian yang keempat adalah kritisisme, di mana kritisisme ini adalah menolak paham salinan yang menyangkut penerapan dan pengetahuan berdasarkan alasan-alasan. Kebenaran adalah pernyataan tanpa ragu, baik logika deduktif maupun logika induktif. Dalam proses penalarannya, mempergunakan premis-premis yang berupa pengetahuan yang dianggapnya benar. Kemudian, yang kelima adalah pengetahuan a priori, di mana pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang tidak tergantung pada adanya pengalaman atau yang ada sebelum pengalaman. Di mana pengetahuan a priori ini terjadi sebagai akibat pengalaman. Penganut empirisme benar bila berpendapat bahwa semua pengetahuan didasarkan pada pengalaman, meskipun benar hanya untuk sebagian, tetapi para penganut rasionalisme juga benar
karena akal memaksakan bentuk-bentuknya sendiri terhadap barang sesuatu serta pengalamannya. Yang terakhir adalah menurut pandangan Comte, ada 3 tahapan yang Comte bahas, yaitu yang pertama, tahapan teologis. Di mana tahapan teologis ini masyarakat percaya akan kekuatan supranatural dan agama di atas segala-galanya. Manusia menempatkan dirinya sebagai peserta atau penggembira yang kemudian dalam istilah Broad disebut tidak dapat lebih selain ikut serta dalam proses-proses komsos yang dikendalikan oleh gagasan-gagasan keagamaan. Kemudian ada tahap metafisik, di mana tahap ini manusia berkeyakinan bahwa kekuatan abstrak dan bukan personifikasi Tuhan adalah sumber kekuatan fisik maupun sosial. Dengan kata lain, ketika mencoba menjelaskan berbagai peristiwa dan fenomena alam, manusia mencoba melakukan abstraksi dengan kekuatan akal budinya, sehingga diperoleh pengertian metafisis. Yang ketiga adalah tahap positivistis, di mana dalam tahap ini manusia sampai pada pengetahuan yang tidak lagi abstrak, tetapi pasti, jelas, dan bermanfaat. Selain itu, masyarakat juga mempercayai pengetahuan ilmiah, dan manusia berkonsentrasi pada kegiatan observasi untuk menemukan keteraturan dunia fisik maupun sosial. Pada tahap ini juga, gejala alam diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukumnya yang dapat ditinjau, diuji, dan dibuktikan atas dasar metode empirik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Silakan. Sebelumnya izin untuk pertanyaannya setelah kelompok 2 menjelaskan kata ya Bapak, Kak. Oh, oke. Baiklah, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami kepada Saudari Etma. Saya persilahkan untuk menampilkan PPT. Sebelum lebih jauh kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2 filsafat. Yang pertama, Irene Yudealistra, yang kedua, Kuis Natasha, yang ketiga, Muhammad Iqbal Abdul Hafiz, yang keempat, Etma Listiani, yang kelima, Sri Lestari, dan yang keenam, Hesti Fitra Danti. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Etma Listiani. Saya persilakan. Pertama, hakikat ilmu. Hakikat ilmu merupakan objek kajian filsafat ilmu yang didasari oleh 3 pernyataan yang ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yang membedakan ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Ciri-ciri keilmuan ini didasarkan pada jawaban dari pertanyaan pokok. Yang pertama, dasar otonologi ilmu. Otonologi adalah teori dari cabang filsafat yang membahas tentang realitas atau kenyataan dan menuju pada kebenaran. Contohnya adalah tentang sahabat yang selalu bersama kita setiap saat, namun harus berpisah karena tujuan masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Lestari. Sepertinya Sri Lestari sedang terkendala oleh jaringan. Saya akan menggantikan Sri Lestari pada materi yang kedua, yaitu hakikat ilmu. B. Dasar epistemologi ilmu. Epistemologi mengkaji secara filosofis tentang asal, struktur, metode, validitas, dan tujuan ilmu pengetahuan. Ia menjelaskan apa yang dimaksud
kebenaran, serta kriteria, dan menjelaskan cara yang dapat membantu diperolehnya kebenaran itu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu. Yang C adalah dasar aksiologi. Ilmu ini bersifat netral. Ilmu tidak mengenal baik dan buruk. Dan si pemilik pengetahuan itulah yang harus mempunyai sikap jalan mana yang harus aku tempuh. Dalam memanfaatkan kekuasaan yang besar itu terletak pada sistem nilai pemilik pengetahuan tersebut. Contohnya aksiologi akan menjelaskan tentang ilmu yang kita dapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Saya persilakan. Oke, baik. Kemudian karakteristik ilmu. Ilmu memiliki karakteristik atau sifat yang menjadi ciri hakikat suatu ilmu. Menurut Randall dan Butcher mengemukakan beberapa ciri umum ilmu, yaitu hasil ilmu. Yang pertama, hasil ilmu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Yang kedua, hasil ilmu kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan. Ketiga, objektif, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Kemudian, menurut Ismaun, karakteristik ilmu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu berdasarkan objektif dan bisa diamati dan tidak didasarkan pada emosi subjektif. Yang kedua, koheren. Maksudnya, ilmu tidak kontradiksi dengan kenyataan. Yang ketiga, reliable, yaitu ilmu diperoleh melalui alat ukur. Keempat, memiliki generalisasi. Suatu kesimpulan dalam ilmu dapat berlaku umum. Yang kelima, yaitu penarikan kesimpulan bersifat keakuratan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kois. Baiklah, materi selanjutnya ciri-ciri ilmu. Yang pertama, bersifat sistematis. Artinya, ilmu pengetahuan bersifat sistematis. Ilmu pengetahuan ilmiah dalam upaya menjelaskan sesuatu teori. Dengan kata lain, teori dipergunakan sebagai alat untuk menjelaskan gejala dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa dipertanggungjawabkan melalui 3 macam, yaitu sistem aksiomatis, empirik, dan semantik. Sistem aksiomatis, sistem ini berupaya untuk membuktikan kebenaran suatu fenomena atau gejala sehari-hari, mulai dari kaidah umum atau rumus umum menuju rumus konkret. Yang kedua yaitu sistem empirik. Sistem ini berusaha membuktikan kebenaran suatu gejala khusus menuju ke umum. Yang ketiga, sistem semantik. Sistem semantik atau linguistik. Sistem ini kebenarannya didapat dengan menyusun preposisi-preposisi secara ketat. Umumnya menggunakan metode ini adalah ilmu bahasa. Ciri yang ketiga adalah objektif atau intersubjektif. Ilmu pengetahuan bersifat mandiri atau oleh orang banyak. Ilmu pengetahuan bersifat otonom dan mandiri, bukan milik perorangan atau subjektif, tetapi antar subjek kegiatan ilmiah. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan harus ditopang oleh komunitas ilmiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Hesti. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Tujuan metode ilmiah adalah mendapatkan pengetahuan ilmiah yang rasional dan teruji, sehingga merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang kedua, merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Yang ketiga, untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iren. Teori selanjutnya yaitu teori korespondensi. Teori ini merupakan teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam objek
Yang dituju pernyataan tersebut adalah dalam teori ini ada 3 kesukaran, yaitu teori ini memberikan gambaran yang menyesatkan, teori ini bekerja dengan ide, dan timbul kekhilafan karena kurang cermat dalam penghindaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Etma. Nah, selanjutnya yaitu proses kegiatan ilmiah. Proses kegiatan ilmiah pada hakikatnya adalah kegiatan berpikir yang bersifat secara analitis. Kegiatan ilmiah pada umumnya menggunakan 2 jenis logika, yaitu logika edukatif dan indukatif. Syarat teori ilmiah yang harus dipenuhi adalah yang pertama, harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya, lalu yang kedua harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Selanjutnya akan sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, saya persilakan. Nah, perkenalkan saya Dea Aninda dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok 1. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan kimia itu kan sering dihubungkan dengan ilmu yang bersifat eksak kan, dan hal ini tuh bertolak belakang dengan pengetahuan filsafat yang bersifat abstrak. Nah, lantas bagaimana menurut kalian sebagai mahasiswa pendidikan kimia, mengapa sih kita harus mempelajari materi filsafat dan apa korelasi ilmu filsafat ini dengan ilmu kimia itu sendiri, serta berikan contoh pengaplikasiannya. Mungkin sudah cukup jelas pertanyaan saya dan telah saya paparkan di kolom chat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kami masih membuka yang ingin bertanya. Saya persilakan. Ya, silakan Ahmad. Oke, ini pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah boleh? Ini Boleh, langsung di Ahmad, kolom silakan. komentar saja. Baik, Ahmad. Untuk saudara Ahmad, apakah satu pertanyaan ini untuk 2 kelompok atau satu pertanyaan ini untuk kelompok 1? Itu untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2 sedang saya tulis. Oke, baik. Terima kasih, Ahmad. Baiklah, untuk sesi pertama ini kami masih membuka untuk 1 orang penanya. Saya persilakan.
Untuk audiens yang sudah bertanya, mohon ditunggu sebentar. Kelompok 1 dan kelompok 2 sedang mencari jawabannya. Baik, terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmad. Iya, Bagaimana? Di sini yang ditanyakan dalam pembahasan mengenai ilmu pengetahuan harus ditopang oleh komunitas ilmiah. Bagaimana jika pengetahuan itu sendiri didapat dari tiap individu itu tanpa melibatkan komunitas? Apakah hal ini termasuk dalam konsep pengetahuan ilmiah? Jawabannya, objektif atau intersubjektif, ilmu pengetahuan bersifat mandiri atau milik orang banyak. Ilmu pengetahuan bersifat otonom dan mandiri, bukan milik perorangan atau subjektif. Tetapi antara subjek kegiatan ilmiah dengan kata lain, ilmu pengetahuan harus ditopang oleh komunitas ilmiah. Jadi untuk ilmu ilmiah ini, dia tidak harus bersama dengan komunitas, tetapi secara individu juga bisa. Yang menjadikannya sebagai komunitas itu jika seorang individu ditopang oleh beberapa komunitas atau beberapa orang. Sekian dari saya. Kalau ada tambahan dari kelompok 2, saya persilakan. Saya ingin menambahkan, jadi Ahmad terakhir menanya apakah ini termasuk konsep pengetahuan ilmiah. Ya, berarti ini termasuk konsep pengetahuan ilmiah seperti yang sudah Iren jelaskan tadi. Bagaimana Ahmad? oke, baik. Terima kasih kepada Iren dan juga Etma yang sudah menambahkan.
Terima kasih untuk pertanyaannya, Ahmad. Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan Dea Aninda untuk kelompok 1. Saya persilakan kepada Saudara Pinkan. Baik, untuk pertanyaan Dea Aninda tadi, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan kimia sering dihubungkan dengan ilmu yang bersifat eksak, dan dalam hal ini bertolak belakang dengan pengetahuan filsafat yang bersifat abstrak. Lantas, bagaimana menurut kalian sebagai mahasiswa pendidikan kimia, mengapa kita harus mempelajari materi filsafat? Dan apa korelasi ilmu filsafat ini dengan ilmu kimia itu sendiri? Serta berikan contoh pengaplikasiannya. Jadi, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa pengertian dari filsafat tadi yaitu pengetahuan yang berprinsip tentang mencari kebenaran yang berdasarkan dengan pikiran yang rasional dan logis dalam yang mendalam dan bebas, tidak terikat dengan tradisi, dogma, dan agama untuk memperoleh kebenaran. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa filsafat itu abstrak. Sedangkan ilmu pendidikan kimia merupakan ilmu eksakta atau ilmu yang mengenai hal-hal yang bersifat konkret atau nyata yang bisa diketahui serta diselidiki dengan berdasar pada percobaan sehingga dapat dibuktikan dengan pasti. Jadi pada kali ini untuk ilmu filsafat dan ilmu-ilmu lainnya memiliki korelasi, yaitu adalah ilmu filsafat dapat menentukan bahwa merumuskan pertanyaan dan mencari jawaban berdasarkan prinsip-prinsip umum dan tidak membatasi pandangan, bahkan cenderung memandang segala sesuatu secara umum dan keseluruhan yang ada. Filsafat menilai objek dengan sesuatu makna, misalkan ada makna religi di sana, kesusilaan, keadilan, dan sebagainya. Filsafat bertugas untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu, sedangkan ilmu pengetahuan didapat dari perbedaannya dengan filsafat, yaitu segi-segi yang dipelajari dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti, objek penelitiannya yang terbatas, serta bertugas untuk memberikan jawaban. Dalam ilmu kimia, dalam hal ini filsafat dijadikan dasar untuk pembuka pemikiran untuk menjelaskan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat sangatlah tepat untuk dijadikan landasan pengembangan ilmu, khususnya untuk ilmu pengetahuan alam di bidang kimia. Karena kenyataannya filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Terus hakikat dan ilmu kimia adalah benda itu bisa mengalami jadi kesimpulannya sebenarnya tidak bertolak belakang, cuman pengertiannya saja dari filsafat menggunakan pemikiran yang abstrak secara luas, sedangkan ilmu kimia eksakta memiliki perhitungan yang pasti. Jadi korelasinya ilmu kimia sebagai ilmu filsafat sebagai dasar untuk menemukan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apakah kurang jelas? Nah, jadi korelasi antara ilmu filsafat dan kimia kan ilmu filsafat sebagai dasar ya, dasar untuk mencari pengetahuan dalam ilmu kimia. Nah, jadi contohnya itu seperti apa ya?
Baik, sebentar Dea. Sementara menunggu jawaban dari Pinkan, kepada moderator, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad. Ya, persilahkan Saudari Nafila. Nah, saya dari kelompok 1 mewakili jawaban dari teman-teman saya untuk pertanyaan Ahmad. Ahmad bertanya, bagaimana segala sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya, namun ada di dunia nyata, apakah hal tersebut juga termasuk dalam pengetahuan gitu kan? Nah, jadi kembali lagi ke definisi awal dari pengetahuan, yaitu pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Nah, jika manusia tidak mengetahui hal tersebut, berarti hal tersebut tidak termasuk pengetahuan meskipun hal tersebut ada di dunia. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya. Tadi jika jawaban tadi ada tambahan dari teman-teman pemateri, dipersilahkan. Baik, saya izin menambahkan. Jadi menurut kelompok kami, pengetahuan itu merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk ingin tahu. Dan pengetahuan itu pastinya didasarkan pada teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Jadi apabila itu tuh belum diketahui kebenarannya, maka itu tidak bisa terlibat dalam pengetahuan. Sekian menurut saya. Terima kasih. Bagaimana Saudara Ahmad? Baik, terima kasih Nafila dan Miranda. Dan untuk kelompok 1 juga. Terima kasih kembali. Sambil menunggu kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Dea Aninda, kami masih membuka 2 orang penanya yang masih ingin bertanya. Saya persilakan. Izin bertanya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Mahidin Amara. Saya dari kelompok 5. Ingin bertanya kelompok 2. Ya, silahkan Sandi. Tadi kelompok 2 menjelaskan hasil ilmu kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan, bukan? Pertanyaan saya adalah, lalu bagaimana dengan ilmu agama? Apakah kebenarannya mutlak atau tidak? Dan apakah ada kekeliruan? Terima kasih. Apakah jelas? Baiklah, untuk Saudara Sandi bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke. Nanti saya akan tulis di kolom chat.
Izin moderator menambahkan jawaban dari pertanyaan Dea. Ya, silahkan Saudara Pinkan. Baik, untuk melanjutkan jawaban dari pertanyaan Dea yang masih belum terjawab, yaitu adalah tentang serta berikan contoh pengaplikasiannya, korelasi antara ilmu kimia dengan ilmu filsafat. Jadi sebagai contoh kita ambil dari ontologi pendidikan kimia. Jadi berdasarkan istilah, ontologi berasal dari akar kata dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai cabang metafisika untuk memperlakukan sifat kewujudan. Secara singkat, ontologi merupakan pengetahuan tentang apa yang what is atau ada, eksis. Ontologi sebagai cabang ilmu filsafat merujuk pada realitas sekitar kita, tidak tergantung kepada bagaimana kita sendiri terhadapnya. Dengan demikian, ontologi mengharuskan seseorang untuk membuat perbedaan yang tegas antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati. Menurut pandangan De Lianggi, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan. Sebagai contoh, sebagai contohnya, ilmu kimia adalah ilmu sains yang mempelajari struktur materi, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lain, serta energi yang menyertai perubahan materi. Ilmu kimia lahir dari keinginan para ahli kimia untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan apa dan mengapa tentang sifat materi yang ada di alam, yang masing-masing akan menghasilkan fakta dan pengetahuan teoritis tentang materi yang keberadaannya dapat dijelaskan dengan logika matematika. Mungkin itu salah satu jawaban yang dapat saya jabarkan. Bagaimana Saudari Dea? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Dea, terima kasih telah bertanya. Moderator izin menjawab pertanyaan Sandi. Ya, silahkan Saudari Etma. Nah, Sandi kan nanya kalau ilmu agama tuh kebenarannya mutlak atau enggak. Dari sudut pandang kami tuh enggak bisa bilang bahwa ilmu agama itu mutlak kebenaran apa enggak, tapi kami percaya bahwa setiap agama itu mengajarkan sesuatu yang baik, enggak ada agama yang mengajarkan sesuatu yang buruk. Jadi, kalau ilmu agama yang diajarkan sesuai dengan kitab suci agama masing-masing, itu pasti kebenarannya mutlak. Tetapi kalau ada ilmu agama yang mungkin opini dari beberapa ahli, mungkin kebenarannya itu masih bisa dipertanyakan. Jadi kami tidak bisa memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan Sandi, karena kalau kita lihat di buku pelajaran agama itu kan lebih banyak materi yang diberikan langsung berkaitan dengan kitab suci. Kalau berkaitan dengan kitab suci agama masing-masing itu pasti kebenarannya mutlak kan, tidak mungkin kitab suci itu mengajarkan sesuatu yang bohong gitu kan. Jadi itu penjelasan dari kami. Bisa diterima enggak Sandi? Baik Etma, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, terima kasih Etma dan Sandi atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir dari Saudara Seto, untuk kelompok 1 bisa dibacakan di kolom chat.
Untuk Sandi, apakah pertanyaannya boleh diganti? Baik, saya akan menjawab pertanyaan di situ ya. Biarpun agak melenceng ya pertanyaannya kalau menurut kami ya, karena ini menyangkut keagamaan atau pembentukan kasta ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan kasta dalam agama Hindu adalah untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya yang dianggap ras paling baik atau dibandingkan dengan ras bangsa Dravida yang dianggap paling rendah. Kata kasta berasal dari bahasa Portugis yang berarti pembagian masyarakat, di mana sistem kasta adalah satu sistem di mana terdapat pengelompokan orang-orang sesuai dengan derajat atau tingkatan dalam masyarakat. Sistem ini digunakan pada masa lahirnya agama Hindu pada tahun 1500 sebelum Masehi. Namun, sistem kasta tidak digunakan lagi pada saat lahirnya agama Buddha, karena dalam agama Buddha tidak dibenarkan adanya tingkatan atau kasta dalam masyarakat. Kemudian penggunaan sistem kasta sendiri telah menentukan masyarakat beragama Hindu yang dibagi menjadi beberapa kelompok dan tingkat. Pada umumnya, kelas tertinggi adalah para Brahmana, sedangkan kelas terendah adalah kaum Pariyah yang dikenal sebagai mereka yang tidak bisa disentuh. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Baiklah, terima kasih untuk Kak Tri dan Seto untuk jawaban pertanyaannya. Untuk sekarang sesi pertanyaannya kami tutup karena menunjukkan waktu sudah habis. Kita akan menunggu Bapak karena Bapak sedang keluar. Terima kasih semua. Sama-sama, Iren. Tes. Izin Pak, presentasinya telah selesai dan semua pertanyaan telah dijawab oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Oke ya. Jadi itu tadi presentasinya, dan kemudian saya akan melanjutkan itu dengan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan that you have written in the chat bar. Jadi selain itu saya tidak akan bahas ya. Baik. So I will try to give my answer for the first question. The first question is from Via Tiara Seta ya. Pertanyaannya, oh maaf, dia ternyata menyampaikan bahwa dia sedang ini gangguan. Ini pertanyaan dari dia Aninda ya. Jadi dia Aninda ini mengatakan bahwa bahwa pendidikan kimia sering dihubungkan dengan ilmu yang bersifat eksak. Dan hal ini bertolak belakang dengan pengetahuan filsafat yang bersifat abstrak. Lantas bagaimana menurut kalian
sebagai mahasiswa pendidikan kimia, mengapa kita harus mempelajari materi filsafat dan apa korelasi ilmu filsafat ini dengan ilmu kimia itu sendiri, serta berikan contoh pengaplikasiannya. Oke, ini sebenarnya ini saya sangat ingin sekali ya pakai bahasa Inggris ya, tapi berhubung saya juga masih terbata-bata dan waktu juga sudah mepet, saya gunakan saja bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan dimengerti. Nah, pertama yang harus kita luruskan di sini adalah filsafat itu dulu ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 atau kelompok 2 ya, bahwa filsafat itu adalah berasal dari dua istilah, yaitu feeling dan juga feeling sama filosofi ya. Sofia ya. Feeling itu artinya suka, cinta. Kemudian Sofia itu artinya kebijaksanaan. Lebih itulah artinya. Nah, penempatan penamaan ini karena zaman dahulu itu menurut saya pribadi ya, itu adalah belum dikenal bidang-bidang pembelajaran, bidang-bidang kimia, mata pelajaran yang kita kenal sekarang gitu. Nah, kalau di SMA kita ada mengenal mata pelajaran kimia, ada biologi, kemudian ada geografi, ada sosiologi dan seterusnya. Nah, zaman dulu itu tidak ada penamaan seperti itu gitu. Nah, tidak ada penamaan khususnya gitu. Dan orang yang mengajarkan pengetahuan itu kemudian disebut sebagai filosofer atau filsuf bahasa kita. Jadi ini ya, dari sini nanti akan terjawab sebenarnya yang kita pelajari sekarang atau yang sedang kalian ambil mata kuliahnya, entah itu kimia atau fisika, matematika, itu sebenarnya adalah bagian dari filsafat itu sendiri. Nah, cuma seiring berjalannya waktu dari awalnya dikenal istilah filsafat ya sampai pada zaman kita sekarang itu terjadi berbagai macam kalau dalam biologi mungkin bisa dikenal dengan istilah evolusi. Kalau dalam istilah biologi juga kalau sel itu mungkin disebut dengan diferensiasi ya. Nah, kalau saya pribadi mungkin menempatkannya sebagai ini ya, penyempitan makna ya, atau pengkhususan makna lah begitu. Nah, sekitar abad 17-an, saya tidak ingat yang pastinya, 17-an atau 18-an. Nah, itu orang-orang itu kan berkembang ya, pengetahuan berkembang, pemahaman-pemahaman juga berkembang. Nah, di antara pemahaman yang muncul itu diantaranya adalah pemahaman empirisme. Nah, lawannya adalah rasionalisme. Nah, empirisme ini nanti akan mencetuskan cabang filsafat yang disebut sebagai natural science ya, natural science gitu. Kemudian tandingannya rasionalisme ini melandaskan lahirnya pengetahuan itu hanya dari kemampuan berpikir saja gitu. Dari hanya kemampuan berpikir. Nah, inilah yang kemudian melahirkan berbagai bidang lain ya, yang mungkin kita sebut sebagai social science. Di dalamnya nanti ada bahasa dan ilmu-ilmu terkait dengan bidang-bidang sosial. Tetapi masih kajiannya ada termasuk sains juga, masih termasuk sains. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi ini hanya masalah pergeseran makna ya. Bisa disebut sebagai evolusi makna, bisa disebut sebagai diferensiasi makna, atau mungkin pengkhususan makna ya. Yang mana kalau dulu semua cabang-cabang ilmu itu belum ada, dan yang dikenal cuma seseorang yang berpikir yang penuh dengan pengetahuan, penuh dengan kebijaksanaan, yang kemudian kita kenal dia sebagai filsuf ya, atau filosofer. Bahwa pemikirannya itu adalah pengetahuan yang kemudian mengena kepada hati orang-orang ya. Kalau zaman dulu filsafat ini dijadikan sebagai tumpuan untuk pengambilan kebijakan dan seterusnya. Jadi benar-benar ide-idenya atau pendapat-pendapatnya itu dianggap sebagai sesuatu yang tinggi derajat kepercayaannya. Oke. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan ya, kemudian lahirlah bercabang ya, ada natural science, kemudian ada social science, dan kawannya lagi itu ada yang namanya formal science ya. Maka kemudian yang
yang natural science ini kemudian memisahkan dirilah bahasanya. Mungkin ini prosesnya juga panjang dan lama ya. Mereka tidak lebih senang menamai diri mereka itu dengan nama scientist gitu, dengan nama scientist. Nah, sehingga istilah scientist itu sampai ke kita sekarang, bahkan dalam penerjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, istilah science pasti disematkan kepada mata pelajaran yang berbasis konfirmasi kepada indera. Contohnya adalah IPA. Ya. Nah, kalau IPA ini kan sangat empirisme, ya kan? Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh kelompok 1 kalau tidak salah. Empirisme ini sangat menekankan kepada konfirmasi antara indera dengan kenyataannya. Nah, kalau kita membahasakannya mungkin dalam bentuk praktikum dan seterusnya. Jadi, perjalanan kemudian ke zaman belakangan, ke zaman kita sekarang, yang natural science ini, natural philosopher ini kemudian lebih senang dipanggil sebagai scientist. Nah, sisanya di luar daripada saintis ini kemudian namanya ya setahu saya ya masih sebagai filosof ya. Nah, bahkan mungkin lebih khusus lagi sekarang karena banyak juga di antara bidang-bidang lainnya, terutama yang masih yang mengandalkan juga pengujian-pengujian ya, empirisme dan seterusnya. Nah, itu kemudian memisahkan diri lagi istilahnya gitu. Nah, yang membatasinya hanya kepada kemampuan berpikir saja, kemudian yang masih bertahan dengan istilah sebagai filosofer ya atau filsuf ya. Oke, kemudian jadi ini saya rasa sudah menjawab ya. Silakan nanti kalau ada tanggapan boleh dituliskan kembali di chat bar atau ditanyakan langsung ke saya. Kemudian pertanyaan dari saudara Ahmad. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Jadi bagaimana segala sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya, namun ada di nyata. Oke. Jadi Ahmad ini mempertanyakan tentang bahwa menurutnya pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Lalu bagaimana dengan dunia yang tidak kita ketahui? Nah, begitu. Ya berarti itu belum menjadi pengetahuan. Gitu. Yang kita anggap pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita sudah terima gitu. Tidak terima kebenarannya. Itu namanya pengetahuan. Walaupun sifatnya dinamis ya, tidak statis ya. Contohnya misalkan kimia saja lah. Contohnya ikatan kimia. Jangan ikatan kimia. Contohnya teori tentang atom ya. Nah, teori tentang atom. Awalnya mungkin teori tentang Dalton ya. Sederhana sekali. Kemudian berkembang terus karena banyak sekali riset-riset yang bermunculan. Akhirnya teori yang sudah berlaku sebelumnya akhirnya mesti direvisi dan harus menerima pengetahuan yang baru. Begitu seterusnya sampai ke zaman kita sekarang. Nah, sekitar tahun 1960-an ya. Sekitar tahun 60-an kita juga di kimia itu mengalami suatu perubahan paradigma yang lumayan juga ya. Yang mana dulu itu dikenal bahwa partikel terkecil itu cuma proton, elektron, sama neutron ya. Dan akhirnya pada tahun 60-an itu akhirnya sudah berubah. Nah, partikel terkecil itu bukan lagi proton, elektron, dan neutron, tetapi sudah ada partikel lagi yang pecahan kecil. Saya juga lupa ingat ya. Seingat saya sih quark namanya. Quark ada juga yang sebutnya muon atau bion dan macam-macam namanya. Nah, mungkin beberapa konsep-konsep itu belum masuk ke buku-buku pelajaran ya, karena mungkin konsumsinya ini tidak cocok untuk level-level pelajar yang sedang belajar ya. Nah, pembicaraan seperti ini ya, seperti partikel yang sudah kecil-kecil ini ya, lebih kecil dari partikel yang tadi saya sebutkan, elektron, proton, dan neutron, ini mungkin masih sebatas konsumsinya para ilmuwan. Sampai mereka mungkin sudah yakin dengan kebenarannya, dengan berbagai atau berkali-kali percobaan yang memastikan bahwa ini sudah valid informasinya, maka mungkin suatu saat kelak nanti di zaman kalian, atau mungkin zaman generasi setelah kita nanti, barulah mungkin itu akan beredar di buku-buku ya.
buku-buku pelajaran. Ya, mudah-mudahan saja. Jadi sifatnya masih terus ya, berkembang dan dinamis. Dan banyak lagi contoh yang lain ya. Contohnya planet, bahwa dulu planet itu cuma ada di tata surya kita, sekarang kita sudah bisa menemukan, ini sudah tidak terhitung lagi, mungkin ribuan mungkin sekarang planet sudah ditemukan. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari saudara Sandi Mahidin. Nah, bahwa berdasarkan pernyataan sebelumnya, kebenaran itu tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan. Lalu bagaimana dengan ilmu agama? Apakah kebenaran mutlak ataukah tidak? Dan apakah ada kekeliruan? Apakah ada kekeliruan? Oke ya. Nah, jadi saya perlu menyampaikan juga di sini terkait dengan pemikiran saya pribadi ya. Nah, perlu kalian pahami dulu ya, bahwa yang namanya filosofi itu ada dasarnya itu adalah berpikir. Ya, dasarnya adalah manusia menggunakan fitrahnya, menggunakan fitrah yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu kemampuannya berpikir. Nah, hasil berpikir manusia atau aktivitas berpikir itulah yang kemudian kita kenal sebagai aktivitas berfilsafat. Nah, kalau agama ini tidak. Gitu. Ya, mungkin di antara kalian sudah paham maksud saya. Agama ini tidak. Mengapa tidak? Karena kita menerima kebenarannya tanpa perlu kita memikirkannya. Ya. Nah, disitulah dasar basis ya, fundamentalnya, basis dari suatu agama. Tidak perlu dipertanyakan, cukup kita imani. Itulah agama namanya. Gitu. Kalau agama itu kita pertanyakan, nah, jangan-jangan ada yang salah dengan keimanan kita, begitu. Ya. Tetapi apakah kita boleh, gitu? Apakah kita boleh mempertanyakan, gitu, apa yang sudah dituangkan oleh agama? Kalau menurut pemahaman saya pribadi, ya, itu boleh dengan maksud untuk menambah keimanan kita. Ya. Nah, dengan maksud untuk menambah keimanan kita. Nah, tetap kata kuncinya tetap agama itu benar. Ya, agama itu benar. Nah, tugas kita mungkin hanya bisa memeriksa apakah memang benar apa. Jikalau nanti kita menguji ya, gitu kan. Nah, kemudian ternyata valid dan benar apa yang disampaikan oleh agama, maka harusnya menambah keimanan kita dan seterusnya. Ya, untuk saat ini itulah jawaban terbaik saya untuk pertanyaannya Sandi Mahidin. Jadi simpulannya untuk pertanyaan Sandi, agama itu bukanlah filsafat, bukan filosofi, bukan ilmu filsafat. Kenapa? Karena agama bukan tentang berpikir, tapi tentang mempercayai atau mengimani tanpa harus kita memikirkannya, membuktikannya. Sebaliknya, kalau filsafat ini memang dasarnya adalah berpikir, gitu. Ya, jadi manusia dengan segala bentuk ketidakpuasannya, ya, karena manusia selalu ingin tahu dan ingin tahu, maka itu potensi manusia untuk terus berpikir dan berfilsafat. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak sampai oleh pemikiran manusia. Itulah batas dari ilmu filsafat. Dan hanya bisa dijelaskan oleh ilmu agama. Contohnya, apakah ada kehidupan setelah mati? Nanti tidak bisa dibuktikan. Karena orang yang mati tidak bisa kita tanyai. Ya kan? Nah, itu dia. Tetapi kita yakin itu ada. Nah, itulah contoh agama. Jadi agama bukanlah filsafat. Kecuali turunan-turunannya ya. Nah, kecuali turunan-turunannya begitu. Jadi pokok dasarnya sesuatu yang sudah dituangkan dalam misalkan kitab suci dan seterusnya itu harus dipercayai. Tetapi turunan-turunannya, misalkan bagaimana implikasinya, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, nah mungkin di sini bisa masuk, ya bisa masuk filsafat itu. Gitu. Ya. Filsafat bisa masuk ke dalamnya. Lagi pertanyaan Seto Haryono. Nah, kenapa Hindu ada satu kasta, ada beberapa kasta, dan tidak ada satu kasta? Jadi, ini juga saya tidak bisa menjawabnya ya. Nah, karena ini terkait dengan agama itu tadi ya. Nah, jikalau memang ya, Hindu ini adalah suatu agama, maka harusnya mereka harus mengimaninya begitu. Tanpa harus mempertanyakan mengapa saya lahir di kasta yang rendah, mengapa dia lahir di kasta tinggi dan seterusnya. Itulah fungsi, itulah yang disebut dengan agama.
Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Habis ya? Oke. I guess that's all that I can give you. If you have any question, you may ask me by write it down on the chat bar. But if you don't have any, you can tell me that our class is enough, so we can dismiss this class and we can start the next subject, profesi. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita bisa segera tutup link ini ya. Ini akan saya tutup dulu linknya, nanti akan saya sampaikan lagi. I will give you the new link in our groups and you should join the link and then we can start our next class, that is profesi kependidikan. Okay, everyone here understand? Yes, sir. Yes, okay, so silent. I'm afraid that you are so tired today. Okay. Oke ya, jadi tetap semangat. Ya, harusnya kita ya, dimanapun itu, karena sekarang kita adalah posisinya sebagai mahasiswa, harus tetap semangat. Nah, hauslah akan pengetahuan, itulah kata kunci dari berfilsafat. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan, mengapa kita harus belajar filsafat begitu? Ya, supaya kita bisa berpikir ya, karena dasarnya adalah, filsafatnya adalah berpikir. Ya, tidak mudah terpancing dengan hoax gitu. Kemudian membantu kita untuk bernalar ya, membuat kesimpulan gitu, membuat kebijakan, berpikir kritis gitu, berpikir kreatif. Ya. Ini dasarnya adalah berpikir. Nah, dengan filsafat inilah mudah-mudahan ya, kita bisa mendalaminya satu persatu sebagai apa namanya tuh, limestone ya, stone lagi. Nah, jumping stone mungkin ya, batu loncatan. Oke ya. Okay, if there is no question, I will close this class. Give me a side note. Okay, yeah. I guess by keeping silent, okay, by keeping silent, I guess okay, I guess we can close this class. Okay, we close this class by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Okay, please. Okay, okay, you may please quit this room and wait for my new link. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya. Boleh keluar guys. Kois keluar, Kois. Nur, Kak Tri, Rian.